Makanya Paulus mengingatkan, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tulis di dalam surat, aku bersyukur kepada Tuhan. Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Di tahun yang baru kita sama-sama tahu mungkin ada pembelajaran baru yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada tantangan baru, ada masalah baru, ada ujian baru. Tapi biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang sama-sama mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu kekuatan kita terbatas, pikiran kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tak terbatas, amin. Dan dialah yang akan terus selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini. Yang siap untuk memuji Tuhan, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Engkau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Suaya kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yeay. Berjalanlah bersamaku. Woo. Berjalan bersamamu, akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku, kau mengangkatku, amin, ke atas gunung batu. Yeay, kau beriku kemenangan. Semuanya kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu,
ku tahu Engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Musik memuji Tuhan, boleh tepuk tangan sama-sama. Sama-sama katakan, kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, banji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Yes, Dia Raja pemenang dalam kehidupan kita, yang selalu menuntun setiap kehidupan kita. Haleluya. Lebih lagi memuji Tuhan. Telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan-Nya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Sama-sama katakan, Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Hanya nama Yesus, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Amin. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya.
bangkit dan hidup untuk selamanya. Siapa namanya? Hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Yeay. Wow, 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 wow. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Karena hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yeay. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Hey! Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hatiku percaya.
bersorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Yes. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Yes. Kami sama-sama belajar Tuhan untuk mengawali tahun ini. Kami tahu banyak keterbatasan dalam kehidupan kami. Kami sama-sama punya prinsip untuk kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus berharap sama Tuhan dan melihat kemuliaan demi kemuliaan dinyatakan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Oh. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
sembah Tuhan. Hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, tempatku berharap. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan kami. Ku tidak khawatir, ku tidak takut, selama berjalan denganmu. Ku percaya Kau memegang seluruh hidupku. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib, layak disembah, layak ditinggikan. Oh, kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu di dalam hidupku. Tiada yang lain yang dapat ku andalkan, hanya Kau, Tuhan Yesus. Kau tahu segalanya yang terjadi. Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menyertai kami. Kami percaya Kau Allah yang dahsyat, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, sumber harapan kami. Kaulah segalanya. Oh, hanya padamu kami menyerahkan segenap hidupku, segenap hidupku dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu, terjadilah Allah yang dahsyat. Yes, sebab Kaulah satu-satunya yang ku andalkan. Saya untuk jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Satunya yang ku percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah satu-satunya, oh, satunya yang ku saya serahkan pada hamba-Nya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Mari lebih semangat lagi katakan dengan iman kita, satu-satunya yang ku andalkan Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan, satu-satunya yang dapat menolong kami, satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya juru selamat kami, satu-satunya kebenaran kami Tuhan, satu-satunya yang dapat memerdekakan setiap kami Tuhan. Dan kami percaya
Roh Allah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh Allah akan memerdekakan setiap kami. Dan terlebih lagi Tuhan, bulan ini kami bicara tentang God is our victory. Allah adalah kemenangan kami. Kami percaya Tuhan biarlah melalui tahun ini Tuhan, tahun 2023 kami boleh melihat kemenangan dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Kami percaya Tuhan, lawatan Allah terjadi, penyertaan Tuhan, kelimpahan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan, janji-janji Tuhan lebih lagi dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicaralah bagi masing-masing kami Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap diberkati, kami siap dipulihkan, kami siap dilawat Tuhan, kami siap dijamah Tuhan, kami siap diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya masih Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan. Dan terlebih lagi setiap kita tahun ini kita mencanakan the year of victory, tahun kemenangan. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat tahun baru. Ada sukacita, amin. Saya percaya tahun yang baru mungkin ada masalah yang baru, tapi juga ada peluang yang baru. Setiap tahun ada berkatnya yang berbeda buat setiap kita, yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Nah kita akan belajar bersama-sama kepada firman Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama, sama-sama katakan dengan saya, God is our victory. 2, 3. Lebih lagi, 2, 3. God is our victory. Sekali lagi katakan, God is our victory. Allah adalah kemenangan kita. Amin. Amin saudara. Nah kita akan lihat sama-sama di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Korintus pasal yang kedua. Ayatnya ke-14. 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Sama-sama ayat ini kita baca ya. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Dalam terjemahan King James Version, now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ and make manifest the savor of His knowledge by us in every place. Kalau saya terjemahkan, sekarang syukur kepada Allah yang selalu membuat kita menang. Yang ketiga katakan amin. Yang selalu membuat kita menang. Desember kemarin kita nonton final Piala Dunia bareng, Bapak Ibu Saudara, nobar. Saya mau tanya, kalau satu tim ada Messi pasti menang nggak? Belum tentu. Bisa menang, bisa kalah. Pertandingan pertama Argentina lawan Saudi Arabia kalah. Orang-orang Arab bilang gini pendukungnya. Fansnya Arab bilang gini, where is Messi? Where is Messi? Waktu kalah tuh. Saudi Arabia menang, 1 hari libur nasional di Arab. Serius. Saya baca saudara. Tapi waktu Argentina masuk final, semua orang Arab dukung Argentina. Yang tadinya ngomong where is Messi, where is Messi. Ketika ada Messi mungkin bisa kalah. Tapi potensi menang ada juga. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau engkau hidupmu di dalam Kristus, selalu dibuat menang oleh Tuhan. Selalu dibuat menang oleh Tuhan. Bahkan ada komentator sepak bola, back ternama yang dulunya keren-keren gitu, mereka bilang gini, sekalipun Lionel Messi gak bisa meraih Piala Dunia, tetap dia the GOAT. Bukan GOAT kambing ya, the greatest of all time. Pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Perhatikan baik-baik, bukan amin dong, jangan amin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun engkau gagal, sekalipun engkau jatuh dalam dosa, sekalipun engkau terpuruk, engkau ditentukan untuk jadi pemenang. Yang ketika katakan amin, itu baru boleh amin. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58.
Tetapi syukur, ada kata syukur lagi, kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara menang bukan karena kehebatan saudara, bukan karena talenta saudara, bukan karena bakat alami saudara, bukan karena saudara hebat, berpendidikan, berpengetahuan banyak, kaya dan lain sebagainya. Tetapi karena Kristus yang memberikan kemenangan buat setiap kita. Minggu depan saya akan bahas lebih dalam lagi saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Sama-sama katakan berdiri teguh. Jangan goyah, sama-sama katakan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kenapa? Saudara dan saya ditentukan untuk menjadi pemenang. Kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan kita mengatakan, Roma mengatakan kita lebih daripada pemenang. Ada satu pertandingan baseball. Seorang anak, dia main baseball. Coachnya di pinggir lapangan. Ternyata timnya kalah. Tapi coach yang kasih semangat. Lalu anak ini bilang gini, kita kan kalah ya? Betul, kamu kalah. Tapi kok saya ngerasa menang ya? Berkali-kali dia tanya lagi, coach aku kalah kan? Iya betul. Tapi kok kayak aku merasa menang ya? Karena kamu ditentukan untuk jadi pemenang. Yang ketiga katakan amin. Iblis mengatakan engkau kalah. Tapi di dalam Kristus dia kasih tahu sama kita, hey kamu adalah pemenang. Kamu adalah pemenang. Kamu adalah pemenang. Amin saudara. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu apa? Tidak sia-sia. Dikatakan bahwa God is our victory. Allah adalah kemenangan kita. Allah adalah sumber kemenangan kita. Allah yang selalu membawa kita kepada satu kemenangan, kepada kemenangan berikutnya. Saya percaya di awal tahun Tuhan sudah, bahkan di akhir tahun kemarin Tuhan ngasih sesuatu kepada saya. Tuhan mau jemaat GBT Darah Yesus Sukabumi. Dari awal tahun kita mengawali sebagai orang yang menang. Bapak Ibu Saudara. Saudara sebagai bapak-bapak yang kerja keluar dari rumah, pastikan engkau keluar dari rumah sebagai seorang pemenang. Makanya istri-istri bantulah suamimu. Pastikan dia keluar sebagai seorang pemenang. Kenapa? Karena keributan di rumah tangga banyak pria-pria suami-suami keluar dari rumah seperti orang yang sudah kalah perang sebelum bertanding. Orang yang udah kalah duluan. Perhatikan baik-baik. Saya akan melihat satu bagian firman Tuhan ini luar biasa. Saya dapat sesuatu yang luar biasa. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Alkitab mengatakan begini. Ini ceritanya waktu bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Berapa banyak di antara kita lebih suka jalan yang lebih dekat? Setuju gak? Saudara suka jalan yang lebih dekat? Ada istilah shortcut, jalan yang lebih dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, sama-sama katakan berputar. Saudara lebih suka jalan yang lebih dekat atau berputar? Hah? Biasanya kalau yang suka explore jalan, pilih jalan yang berputar. Tapi kalau orang yang straight to the point, pengen lebih cepat, pengen jalan yang lebih dekat. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, perhatikan. Melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau banyak orang bilang kamu kalah, ingat perkataan ini. Allah tentu mengindahkan kamu. Allah tentu mengingat kamu. Saudara mau diingat Tuhan? Kalau saudara ingat Tuhan itu mah wajib. Betul nggak? Ingat Tuhan mah wajib dong. Masa nggak ingat sama Tuhan? Tiap kali nafas aja ya. Setiap hembusan nafas kita kan kita harus ingat dong siapa yang memberikan nafas. Kalau saudara ingat Tuhan itu wajib. Tapi kalau sampai Allah mengingat saudara, sesuatu terjadi Bapak Ibu Saudara. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.
Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22 sama-sama kita baca 2, 3. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi Tuhan berjalan di mana? Tuhan berjalan di mana? Jadi yang masuk 2023 duluan siapa? Tuhan. Karena Allah kita kekal, Alfa dan Omega. Sebelum kita mengakhiri 31 Desember, Tuhan sudah ada di 2023. Membuka jalan buat saudara dan saya. Tuhan ada di depanmu. Amin. Tuhan ada di depanmu. Sama-sama katakan, Tuhan ada di depanku. Tuhan ada di depanku. Ya, kita lihat sama-sama. Apa yang dapat kita pelajari dari Keluaran pasal 13 ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kemenangan dari Allah. Next slide. Ada kalanya harus melalui jalan yang tidak mudah. Setuju nggak? Saya baca ya, Argentina tuh nyaris menang 2014. Final melawan Jerman, kalah 1-0 di extra time. Dan waktu itu sudden death. Yang golin duluan di extra time langsung menang. Kalah dari Jerman. Kemarin saya lihat komentarnya. Jadi waktu itu Messi menang, kemudian ditanya sama reporter dari salah satu surat kabar. Ditanya begini, bagaimana perasaan kamu bisa memenangkan Piala Dunia? Dia bilang gini loh, serius. Tuhan tahu yang terbaik kapan kami harus menang. Wow. Tuhan tahu yang terbaik kapan kami harus menang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan menuntun bangsa Israel bukan melalui jalan yang paling dekat. Ayat 17 dan ayat 18. Next slide. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, melalui jalan yang mungkin lebih sulit. Sekalipun jalan kemenangannya tidaklah selalu mudah. Sekalipun jalan kemenangannya bukanlah yang paling singkat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun jalan kemenangannya tidaklah yang paling nyaman. Sekalipun jalan kemenangannya tidak selalu mulus. Namun Tuhan menjanjikan kemenangan di ujung perjalanan kita. Yang ketiga katakan amin. Kemenangan itu tidak selalu mudah Bapak Ibu Saudara. Tahun 2022 ketika orang mengakhiri tahun ini banyak orang melakukan hal-hal tertentu. Setiap negara, setiap daerah mereka punya cara tersendiri untuk mengawali tahun yang baru. Mengakhiri tahun 2022. Memasuki tahun yang baru sama seperti mengarungi perairan yang belum terjelajahi. Persahabatan atau peluang apa yang bisa kita jumpai di depan. Pergumulan apa, berkat apa yang akan kita jumpai di depan. Ada orang yang melewati 1 tahun, melewati tahun baru dengan cara apa? Di rumah kami Bapak Ibu Saudara, itu yang pasang petasan itu di seberang, tetangga. Kenceng banget sampai asapnya ke rumah kami tuh. Tuh. Menurut tradisi Tiongkok, itu awal mulai bikin kembang api orang Tiongkok tuh. Kembang api diciptakan di Tiongkok dengan maksud mengusir roh jahat supaya tahun baru membawa kemakmuran. Emangnya roh jahat kaget ya sama kembang api ya. Selain itu kebiasaan membuat resolusi, kita kan selalu bilang itu buat resolusi nih tahun baru nih. Ternyata itu merupakan tradisi bangsa Babel yang mengucapkan sumpah untuk menenangkan dewa-dewa mereka. Semua itu merupakan usaha agar masa depan yang penuh misteri itu menjadi aman untuk dimasuki. Selain mempunyai kebiasaan bersumpah, orang Babel sering berperang untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Nah kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 13, bangsa Israel baru memulai sebuah perjalanan, mereka baru keluar dari Mesir, mereka nggak tahu apa yang akan mereka hadapi di depan sana. Mereka tidak tahu sama seperti mereka sedang mengarungi perairan yang belum pernah mereka jelajahi.
Tapi perhatikan baik-baik, mereka harus bertemu dengan laut terberau. Namun dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, mereka bisa melewati itu. Tuhan sanggup buka jalan bagi umatnya. Sampai laut terberau pun dibelah sama Tuhan. Orang Israel keluar dengan selamat. Saudara dikasih Tuhan, memasuki tahun baru. Di satu sisi kita senang, kita bisa mengakhiri tahun 2022. Tapi segelintir orang juga banyak mengalami kegelisahan dan kekhawatiran. Makanya mereka mengupayakan gimana caranya tahun 2023 masih misteri. Perjalanan yang belum pernah kita tempuh. Peluang apa yang bisa kita jumpai. Pergumulan apa yang nanti kita akan temui. Problem apa yang akan kita jumpai. Tapi saya percaya di tiap tahun ada berkatnya masing-masing. Di tiap tahun mungkin ada pergumulannya. Di tiap tahun mungkin ada kesulitannya. Di tiap tahun mungkin ada tantangannya. Tapi di setiap tahun ada penyertaan Tuhan. Yang ketiga katakan amin. Mungkin kemenangan kita tidak selalu mudah Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya Tuhan izinkan kita melewati jalan yang mungkin lebih sulit untuk kita tempuh. Tapi Tuhan sanggup buka jalan buat setiap kita. Di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua dikatakan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Bahkan di dalam perjanjian baru saudara, Tuhan Yesus pernah dalam satu kondisi dengan murid-muridnya. Mereka mengalami ketakutan ketika ada gelombang yang menerpa perahu mereka. Tuhan bilang apa? Mengapa kamu takut? Lalu Tuhan menenangkan badai. Diam, tenanglah. Mungkin kita memasuki tahun 2023 seperti perairan yang belum pernah kita jelajahi. Perjalanan yang belum pernah kita tempuh. Tapi perhatikan baik-baik. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan yang menuntun perjalanan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara percaya kemenangan memang tidak selalu mudah buat kita. Tapi ujung perjalanan kita ada kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Yes. Ada kalanya saudara, ya jalan kemenangan Tuhan gak lebih enak. Harus melewati jalan yang memutar. Jalan yang tidak mudah. Jadi orang Kristen kan tidak selalu mudah, betul Bapak Ibu Saudara? Tapi pastikan baik-baik ketika engkau hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan tadi katakan apa? Dia selalu membuat kita menang. Dia selalu membuat kita menang. Pastikan saudara ada di timnya Yesus. Minggu depan mau tanding basket anak-anak. Ada yang bilang gini, oh kalau ada dia di tim kami pasti menang. Cie, belum teruji itu. Kalau di tim kami ada dia pasti menang. Mungkin bisa menang, tapi mungkin bisa kalah. Sampai satu ketika ada yang ngobrol gini, kalau yang tanding itu sama-sama dua-duanya orang Kristen loh. Dua-duanya orang Kristen. Dua-duanya jago. Kira-kira Tuhan pilih mana yang menang ya? Alkitab mengatakan apa? Yang terkuat belum tentu menang. Yang tercepat belum tentu menang. Iya loh, ada di kitab Pengkhotbah. Yang tercepat belum tentu menang. Yang terhebat belum tentu menang. Yang terkuat belum tentu menang. Jerman aja bisa pulang duluan. Perhatikan baik-baik. Tapi kalau Tuhan ada di tim kita, engkau selalu menang. Amin. Amin. Ya, kita lihat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kemenangan dari Allah dimulai dari memperkatakan iman. Amin. Mari kita sama-sama setiap hari katakan aku diberkati Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku disertai Tuhan. Diulangilah, aku diberkati Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku disertai Tuhan. Yusuf dia memperkatakan iman sebelum dia mati Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, Keluaran pasal 13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya. Kalau saudara baca Alkitab gak seluruh, kayaknya cuman tadinya tuh kayak beberapa jam yang lalu gitu ya. Berapa bulan yang lalu, ini tuh udah ratusan tahun Bapak Ibu Saudara.
Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen tidak boleh bersumpah. Orang Israel zaman dulu masih boleh bersumpah. Tapi saya ganti, memperkatakan iman dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu. Allah tentu akan mengingat kamu. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara baca nanti di 1 Samuel. Allah mengingat Hana. Hana yang mandul, Tuhan kasih anak. Kalau engkau diingat Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan pasti terjadi. Saya diingat orang aja lagi, tadi Ibu Mianria, mana Ibu Mianria? Baru pulang dari Medan, saya diingat aja udah dibawain bolu meranti coba. Itu loh, dibawain bolu. Perhatikan, kalau engkau diingat oleh Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Saudara mau diingat Tuhan? Saudara mau diingat Tuhan? Saudara mau diindahkan oleh Tuhan? Pastikan engkau hidup di dalam firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Hana diingat Tuhan, terjadi sesuatu. Kejadian 50 ayat 25, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Ini sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir. Katanya tentu Allah akan memperhatikan kamu. Saya percaya 2023 mungkin dunia katakan resesi. Tapi Tuhan sanggup memperhatikan hidup kita. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Saya agak amazed sama anak saya Bapak Ibu Saudara. Saya 2 minggu ini gak makan sambal, gak minum kopi. Itu prestasi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Karena sakit lambung. Waktu kemarin ini tutup tahun kita makan di jalur. Anak saya tahu saya lagi sakit lambung. Dia bilang gini, lagi mau makan nih. Sambal di depan, ada tempe, tahu, ayam. Saya suka banget sama sambal. Anak saya bilang gini, cara dia memperhatikan begini. Papi, jangan lupa, jangan makan yang pedas-pedas. Jangan makan yang sambal-sambal ya. Lambung papi lagi sakit. Itu nggak diomongin sama maminya loh, enggak loh. Tiba-tiba ngomong gitu, saya terkejut juga tuh. Kemarin saya pulang dari Bandung Bapak Ibu Saudara, hari Kamis. Dia tiba-tiba telepon. Papi udah sampai mana? Oh baru mau masuk Cianjur, papi udah makan belum? Belum. Kenapa telat makan? Jangan telat makan dong. Ingat, papi itu punya penyakit lambung. Kalau makan jangan yang pedas-pedas. Hah? Luar biasa juga ya. Kalau kita perhatian sama anak bisa perhatian sama kita ya. Betul ya? Sama juga kalau hidup kita melekat sama Tuhan, Tuhan akan perhatikan hidup kita. Diperhatiin anak aja, wow. 5 tahun udah bisa gitu loh. Jangan makan sambal ya, jangan makan yang pedas-pedas. Udah mulai saat ini, papi jangan makan yang pedas-pedas. Gak boleh makan sambal ya papi ya. Kok bisa gitu ya? Padahal gak dibisikin tuh sama maminya. Bisa tiba-tiba ngomong gitu. Perhatikan, Allah tentu memperhatikan kita. Amin. Jadi saudara bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan karena Tuhan memperhatikan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai memperkatakan iman. Memperkatakan iman. Roma pasal 10 kita lihat ayat ini. Ayat yang ke-8. Next slide. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu. Amin. Yakni di dalam apa? Mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Mulut bisa keluarin firman kalau hatimu isi apa? Halo? Mulutmu bisa ngeluarin firman kalau hatimu isinya apa? Firman. Kalau engkau menyimpan firman Tuhan di dalam hati, Maria menyimpan perkataan itu di dalam hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kau dengar firman Tuhan, kau simpan di dalam hatimu. Dia akan keluar dari mulutmu. Firman iman yang kami beritakan. Ada cerita yang lain Bapak Ibu Saudara. Seorang perwira di Kapernaum, hambanya sakit. Matius pasal 8 ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja apa? Katakan apa? Sepatah kata saja. Maka hambaku itu akan sembuh.
Iman sepatah kata. Ada kalanya doa kita perlu cuma sepatah kata loh. Kebayang gak sih? Petrus mau tenggelam, bilang gini, Allah Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, kami percaya engkau sanggup. Udah tenggelam dulu loh. Ya kan? Ada kalanya kita perlu memperkatakan iman sepatah kata Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa? Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan apa? Sembuh. Mari mulai memperkatakan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana bisa memperkatakan iman? Kalau kita simpan firman di dalam hati kita. Yes, haleluya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, but speak the word only. Satu kata, cukup satu kata. Katakan, hambaku pasti sembuh. Cukup satu kata. Saudara, perceraian juga bisa berakhir karena satu kata loh. Betul ya? Perdamaian juga bisa berakhir karena satu kata. Damai ya. Damai yuk. Tapi mujizat juga bisa terjadi karena satu kata. Halo. Hey, come on. Saudara bisa menenangkan orang lain karena satu kata. Saya menenangkan anak saya, tenang. Bahkan menurut psikolog anjing, kita kasih perintah ke anjing kita, cukup satu kata. Sit, stay, go, eat. Satu kata. Perhatikan baik-baik. Semua terjadi karena perkataan. Berfirmanlah Allah, jadilah. Betul? Amin saudara? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi gak terang? Jadi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin melatih setiap kita. Mari latihan setiap hari ngomong satu kata iman. Ayo, come on. Apapun dalam hidupmu. Mari teman-teman shaker, kalau di foto jangan lagi ngomong hancur ya. Ngomongnya dahsyat. Ngomongnya hebat. Satu ketika ini lagi tim badminton, ini ceritanya lagi main badminton. Ada seorang hamba Tuhan cerita dia. Hamba Tuhan ini main badminton emang jago. Setiap kali nyemes, anak cute-nya bilang gini, gila gitu kan. Setiap kali nyemes, wih edan gitu ya. Berapa kali nyemes kayak gitu, dibilangnya gila edan. Si pendetanya balik. Jangan gitu dong. Coba setiap kali saya SMS ngomongnya jangan gitu. Bilangnya apa? Waras. Waras. Sehat. Kuat. Diberkati. Dahsyat. Amin. Satu kata menentukan hidup saudara. Haleluya. Saya mau kasih tahu saudara. Pertengkaran juga dimulai dengan satu kata. Betul gak Fri? Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, terkadang pertengkaran dimulai dengan satu kata. Saudara mau kemenangan terjadi di dalam hidupmu dengan memperkatakan satu kata iman dalam hidupmu, amin. Amin. Ya, Yusuf bilang apa? Tentu Allah akan memperhatikanmu. Luar biasa. Lukas pasal 7, masih cerita yang sama. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata. Nanti kalau saudara baca ayat itu selanjutnya. Kita mencatat gini. Baru pernah Tuhan Yesus terheran-heran. Dia katakan apa? Iman seperti ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Perwira ini orang Itali Bapak Ibu Saudara. Orang Roma. Yang dikatakan kafir. Orang gak kenal Tuhan, tapi dia dengar tentang Tuhan. Dia punya iman yang luar biasa. Sampai Tuhan bilang apa? Aku tidak menjumpai iman seperti ini di antara orang Israel. Jadi kalau Bapak Ibu sedang sakit, telepon Bapak Gembala katakan sepatah kata, aku pasti sembuh. Bapak Gembala gak perlu ke kemari. Istrimu lagi mau melahirkan. Bapak Gembala katakan sepatah kata, istri saya pasti melahirkan. Saya percaya pertengkaran dimulai dari satu kata. Perdamaian juga dimulai dengan satu kata. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baik dimulai dengan satu kata. Yang buruk juga terjadi dengan satu kata. Satu kata. Saya pernah baca satu peristiwa. Desa A berperang dengan desa B.
Gara-gara orang desa A lagi jalan melintasi desa B, dibilangin dengan satu kata yang menyakitkan hati. Apa yang terjadi? Terjadi peperangan antara desa. Halo, saudara ingin memulai tahun ini dengan peperangan yang buruk atau kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan? Katakan sepatah kata, pasti aku sembuh. Ditolong Tuhan, diberkati, dahsyat, luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kemenangan dari Allah dimulai dari langkah pertama. Saya percaya Tuhan menentukan kemenangan bukan dari 31 Desember 2023. Tapi dari 1 Januari Tuhan sudah mendesain kita untuk jadi pemenang. Bahkan Bapak Ibu Saudara ketika engkau lahir dari 0 hari pun Tuhan sudah mendesain kita. Bahkan ketika baru terbentuk di dalam kandungan sudah kemenangan itu terjadi. Perhatikan di dalam ayat yang ke-20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot. Sama-sama katakan Sukot. Dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Next slide. Dikatakan bahwa orang Israel mereka berangkat dari Sukot. Sukot itu apa? Stand, pondok, gubuk kecil. Booth, pernah lihat ya? Stand besar, kecil nggak? Kecil, ada juga yang gede sih. Ya. Small temporary tent. Tenda kecil sementara. Ya, biasanya di market, di pasar, pertunjukan, biasanya di kalau Jakarta Fair ada stand-stand tuh. Ya. Dalam kamus Ibrani, Hebrew Strong Dictionary, next slide lagi, mengatakan bahwa Sukot merupakan tempat perhentian pertama bagi bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, mereka istirahat di Sukot. Itu tempat perhentian pertama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup itu kan penuh dengan tempat perhentian. Kalau saudara pergi ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, yang lewat tol Cipali, ada tempat perhentian enggak? Banyak tempat perhentian. Setiap tempat perhentian, ada tempat di mana kita bisa nge-charge diri kita, betul ya? Isi bensin, buang air kecil, apalagi beli cemilan, makan, istirahat, tidur, gitu kan. Sukot. Sukot juga bisa bicara tentang apa? Istirahatnya kita. Sukot itu tempat perhentian pertama. Nah, kata Sukot dipakai untuk salah satu perayaan besar bangsa Israel. Ada hari raya pondok daun. Atau perayaan tabernakel, Sukot. Jadi perayaan tabernakel ini mengingatkan bangsa Israel bahwa selama 40 tahun di padang gurun kamu tinggal dari tenda, kemah. Kau perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara di padang gurun nih, kemah tancepin nih, ya kan? Tiang awan berhenti berarti kita harus stay. Apa yang terjadi? Kita pasang kemahnya, pasang kemah tabernakel. Kalau tiang awan bergerak, kamu cabut lagi, betul nggak? Bener ya? Dicabut lagi, cabut lagi. Tuhan ngasih tahu begini loh, di setiap tempat perhentian Tuhan lagi ngasih tahu, kamu di tempat perhentian ini, kamu bisa ada di situ karena aku ada di situ. Aku menolong kamu. Aku memimpin hidupmu. Kemenangan dimulai dari langkah pertama, Bapak Ibu Saudara. Tuhan lagi ngingetin kita. Bahkan kalau nanti saudara baca di dalam Keluaran pasal 15, setelah mereka keluar dari Sukot ke Etam, mereka akan menemukan, nggak ada di slide, mereka akan menemukan Mara. Di situ airnya pahit, tapi Tuhan menyatakan mujizat yang pahit menjadi manis. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara, kalau tahun 2022 mengalami hal-hal yang pahit, Tuhan ubah menjadi hal yang manis di tahun 2023. Ada menemukan Elim, di Elim menemukan 70 pohon korma, 12 mata air. 2017 kita ke Israel ya, kita melewati Elim Bapak Ibu Saudara, dan tour guide-nya kita bilang gini, 70 pohon korma dan 12 mata air masih ada sampai sekarang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dahsyat ya Tuhan kita ya. Dahsyat ya Tuhan kita ya. Bahkan tour guide kami bilang gini, di tanah Goshen tidak ada nyamuk dan lalat. Wow.
Tuhan tidak pernah meninggalkan bukti-bukti sejarah dalam hidup kita. Sukot. Sukot itu bicara tentang apa, saudara? Hari raya panen besar-besaran. Ya, panen selama 7 hari. Biasanya diadakan pada akhir September sampai awal Oktober. Juga memperingati bagaimana mereka selama 40 tahun tinggal di kemah-kemah, berangkat dari satu tempat perhentian ke tempat perhentian selanjutnya. Sekarang saudara ada di tempat perhentian di tahun 2023. Tuhan lagi ngasih tahu sama kita, dari awal tahun, mari kita terus melangkah dengan iman. Kitab Yosua katakan apa? Ketika Yosua ingin menyeberang sungai Yordan, Alkitab mengatakan apa? Ketika pengangkut tabut itu, kakinya menginjak sungai Yordan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Harus 10 langkah dulu baru terbelah sungai Yordan. Halo? Satu kaki nginjak, sungai Yordan terbuka. Dari awal tahun, Tuhan lagi menuntun kita dari kemenangan kepada kemenangan selanjutnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang keempat kita lihat. Kemenangan dari Allah karena ada tuntunan dan penyertaannya. 21-22 Tuhan berjalan di depan mereka. Tadi kita sudah baca. Pada siang hari dalam tiang awan. Jadi mereka gak kepanasan Bapak Ibu Saudara. Untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api. Sehingga tidak mengalami kegelapan. Untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tiang awan, tiang api ini bicara tentang Kristus. Aku adalah terang dunia. Betul ya? Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan masa itu. Nah, kita melihat di dalam ayat ini saudara. Tuhan berjalan di depan umatnya. Next slide. Lihat. Saya minta para pemain musik untuk siap-siap. Demikianlah gembala agung kita berjalan di depan kita. Yohanes pasal 10 ayat 1-4 perhatikan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Tetapi dengan memanjang tembok ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Sama-sama katakan mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca 2-3. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia apa? Berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Pertanyaannya, saudara kenal gak suara Tuhan? Saudara kenal gak suara Tuhan? Di istilah pemusik itu ada istilah pitch perfect. Ada satu artis, nada A, dia nyanyiin, bisa sama. Dia kenal nadaannya gimana, bass gimana, cis gimana. Perfect pitch. Kita perlu melatih pendengaran kita. Supaya apa kita? Perfect pitch. Supaya, oh ya nih suara gembala kita. Suara Tuhan. Ketika Tuhan berjalan di depan kita, kita harus mendengarkan suaranya. Orang-orang di Timur Tengah, biasanya ketika mereka menuntun domba-dombanya, gembala ada di depan, mereka biasanya membunyikan suara. Entah bernyanyi, bersiul, supaya dombanya kenal. Oh tahu nih. Kenapa? Domba itu binatang yang bodoh. Domba itu bukan binatang yang seperti anjing ya. Domba itu binatang yang bodoh, mudah tersesat. Tapi domba itu berkerumun, bergerombol. Dia butuh gembala. Ada kalanya gembalanya harus mengeluarkan suara. Ya, atau nyebutin nama. Memperdengarkan suaranya. Dan domba-dombanya yang memang dalam kawanan domba, mereka kenal suara gembala. Tuhan mau 2023 setiap kita. Yuk. Kemenangan itu terjadi karena tuntunan dan pimpinan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita dengar suara Tuhan. Tuhan mau setiap kita kenal suara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. 2022 mungkin kita
jarang dengar suara Tuhan. Mari kita pertajam pendengaran kita untuk mengenal suara Tuhan. Yang B, Tuhan menyertai baik siang hari maupun malam hari. Ada tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan itu selalu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan menerangi perjalanan hidup umatnya yang C. Dan Tuhan tidak pernah beralih dari umatnya. Setiap pagi, kalau saudara bangun pagi, jam 5 pagi keluar ke halaman, ke kebun saudara, saudara menemukan apa di daun-daun? Menemukan apa? Embun. Bisa nggak saudara cari embun hari itu yang hari kemarin? Saudara bisa cari nggak? Oh ini nih embun hari kemarin nih, ini yang hari ini. Tuhan kasih sesuatu yang baru setiap hari. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika engkau bangun pagi, bilang sama Tuhan, Tuhan bicara sama aku. Aku pengen dengar suaramu. Apa yang Tuhan mau ngomong? Mari kita sering mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita punya pitch perfect. Oh Tuhan lagi ngomong gini nih. Kita dapat ayat, betul ya? Di awal tahun, kita dengar suara Tuhan. Ayat itu ada kalanya berisi himbauan, teguran, nasihat, anjuran yang menguatkan kita. Tapi saya yakin di ayat itu gak ada tulisan gini, enyahlah kau iblis dari hadapanku, gak ada. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Kemenangan itu bisa terjadi. Kemenangan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau, ini dia, kita ngerti. Jalan kemenangan kita tidak selalu mudah. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati jalan yang sulit. Kemenangan itu bisa terjadi ketika kita memperkatakan iman dalam hidup kita. Mari kita belajar dengar suara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari langkah pertama. Ingat ketika kita melangkah seperti Yosua ketika dia mengangkat tabut. Dia kakinya masuk menginjakan sungai Yordan. Terjadi sesuatu. Haleluya. Kemenangan dari Tuhan karena ada tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dia berjalan di depan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasa, saya minta keyboard dulu aja ya. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan, oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Mari semangat Tuhan katakan. Ku yakin kau nyata di sini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
segalanya. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, Kau nyata di sini. kemenangan terjadi. Mari come on church, mari jemaat Tuhan katakan ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senam jiwaku, senam jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senam hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku Rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Lawatan Allah boleh terjadi, kemenangan boleh terjadi, kelepasan boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi. Haleluya, Yesus Tuhan. kemenangan Lebih lagi terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan, oh, terjadi di sini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes, yes Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh dengar firman. God is our victory. Ada kalanya kemenangan daripada Tuhan tidaklah selalu mudah. Ada kalanya harus melalui jalan yang tidak mudah. Harus jalan memutar. Jalan yang sulit. Jalan yang tidak nyaman. Jalan yang tidak terdekat bagi kami. Mungkin tidak menyenangkan bagi tubuh kami. Bagi kedagingan kami. Tapi ujungnya Tuhan menjanjikan kemenangan buat setiap kami. Kami mau belajar di tahun ini setiap hari memperkatakan iman. Satu kata iman dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan firman itu dekat di dalam mulut kami. Di dalam hati kami. Firman iman itu. Kami mau setiap hari menyatakan, memperkatakan firman iman dalam hidup kami. Terjadi sesuatu. Engkau dahsyat, engkau luar biasa. Kau ajaib buat setiap kami Tuhan. Kami mau belajar memperkatakan iman. Kami tahu Tuhan dimulai dari satu langkah kemenangan terjadi buat setiap kami. Karena kami tahu setiap langkah hidup kami. Ketika kami melewati satu perhentian ke satu perhentian. Ada tuntunan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami itu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami boleh dengar firman Tuhan. Dan lebih lagi Tuhan, bila kami boleh terus selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Kami semakin mengenal suara Tuhan. Semakin lagi mengenal suara gembala kami. Gembala agung kami Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami percaya Tuhan yang datang. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang pergumulan, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan saudara, tapi Tuhan tahu pergumulan saudara. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat mereka datang dengan pergumulan. Mungkin dalam rumah tangga, pernikahan, pekerjaan, usaha, masa depan anak-anak mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, masalah apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan berkati setiap mereka, Tuhan sertai, Tuhan jawab setiap seruan doa mereka. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang setia, kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang selalu membuat kami menang di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu jadi bagian dalam kehidupan kami melangkah dengan iman. Kami memperkatakan iman dalam kehidupan kami. Kemenangan boleh terjadi, kelepasan boleh terjadi, mujizat boleh terjadi, kesembuhan boleh terjadi. Sesuatu yang baru Engkau nyatakan di tahun baru ini Tuhan, bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Makasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita dong. Ya, kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan, silakan untuk maju ke depan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan GBT DIY News.
kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Haleluya, kau Allah yang besar. Haleluya, kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Kau yang Kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh belajar akan firman Tuhan. Bila kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang menang dalam situasi dan kondisi apapun juga. Berkati kehadiran kami masing-masing. Berkati saudara yang sudah mengambil ayat. Biar itu menjadi teguran, nasihat, himbauan. Agar di tahun 2023 kami akan melangkah lebih maju lagi dalam kami mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati saudara yang pertama kali hadir dalam kebaktian ini. Bila Roh Kudus akan tolong mereka, mereka boleh makin hari, makin setia, makin sungguh-sungguh dalam mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kegiatan sepekan, ada BIM Cabir pada hari Senin, hari Selasa persekutuan doa, hari Rabu kebaktian kaum wanita. Tuhan juga akan memberkati kegiatan dari Kamis, Jumat, Sabtu, bahkan sampai minggu yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Roh Kudus boleh hadir, menjamah setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Sebentar kami akan pulang, bersertalah dengan kami. Tadakan tanganmu untuk terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menengkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.